Dede in the first place pertama gara-gara gue sekolah musik IMP Electronic Music Production di SCI Institute. Terus gue ngerasa kayaknya banyak orang yang ngerasain kayak gue, gimana caranya orang bisa bikin lagu, mau bikin lagu tapi nggak punya kemampuan untuk bermain musik. Simpel itu sih. Akhirnya kita bikin Double Deer Music Course. Itu awal mulai cuma itu aja kok. Akhirnya 2019 gue memutuskan untuk bikin Double Deer di Panglima Polim. Itu juga ceritanya se-shallow, cuma numpang lewat doang di Pangpol, kok kayak distriknya enak. Terus lihat satu tempat, ditulisin disewakan, langsung gue telepon. Gue nanya sewanya berapa, karena cuman kayak pengen deh punya kantor atau tongkrongan di sebuah distrik yang oke gitu. Waktu itu nyari tempat lumayan random sih, nyari daerah mana, Kemang apa mana segala macam. Akhirnya lewat Pangpol ada yang disewain tuh di atasnya studio foto. Akhirnya gue sewa tempatnya. Cerita ini sering gue ulang-ulang. Gue maju ke karir kreditan Panggunan KTA. Di situ gue sama Iyas pun juga used to be kerja di perusahaan lumayan besar. Abis itu dia memutuskan untuk resign juga dari perusahaan itu. Dia jual Lambretta dia, seinget gue lupa apa, Lambretta apa. Terus habis itu kita patungan untuk sewa tuh tempat. Ketika sewa, yang gokilnya kagak tahu mau buat apa. Ruangannya juga nggak begitu gede, tapi ya udahlah kayaknya secara budget masuk. Yang budgetnya aja kita nggak ngitung sebenarnya. Makanya jadi banyak Kimo harus ngambil KTA lah, apa gue harus jual itu motor gue Lambretta tuh gara-gara itu gitu. Itu format awal mungkin gue, Iyas, Coki. By the way Coki yang buat nama Double Deer. Cuman kebayang di imajinasi gue ada dua rusa yang keluar, terus ya udah rusanya double nih gitu, Double Deer. Simpel itu aja sebenarnya sih. Ternyata anak-anak suka, si Iyas dan Kimo suka. Itu aja namanya gitu. Oh bisa nih, dua rusa, yang satu di divisi music production, satu divisi sekolah gitu. Terus siapa nih yang akan ngedesain logo? Kebetulan si kakak Iyas, Afi, dia desainer. Ya udah, si Afi yang ngerjain desainnya. Ya udah, nggak lama kemudian gue bareng sama Iyas, gue ketemu bareng sama Ade Aryo. Ada satu teman punya tempat. Terus Kimo bilang, tempat ini diapain ya? Itu terus si Kimo bilang, apa kita bikin kelas saja? Terus gue bilang, apa emang udah seyakin itu kita ngajar nih? Waktu itu gue disuruh ngajar, cuman gue bilang, oh ya sebelumnya lagi, gue punya studio di rumah, home studio. Terus gue bilang sama Kimo, mendingan kita gabungin aja mau lu ngajar, gue bikin audio postnya, kita gabungin. Nah waktu itu tempatnya di Pangpol pertama kali, itu tahun 2012 akhir. Nah pas ada Ade Aryo gue dapet clarity tuh. Kayaknya gue tahu nih bisnisnya mau buat apa. Karena gue ngeliat Ade di situ kayak orang yang jago banget megang DAW, Digital Audio Workstation, dulu masih Logic. Terus gue emang agak lumayan ngerti di Ableton. Waktu pas ngeliat kelas itu jalan, ternyata antusiasnya lumayan gitu. Dan maksudnya justru yang DJ tua yang teman-teman main segala macem itu mereka semua mau gitu untuk ikutan gitu. Nah disitulah gue ngeliat kekompakannya kita. Barulah kita putuskan karena uang yang kita hasilkan lumayan dari sekolah ada. Ternyata banyak ya orang yang kemakan nama iklannya gitu. Jadi belajar advertising pun juga di situ. Udah dari situ jalan bisnisnya, muridnya jalan, audio post productionnya jalan. Itu sejarah Panglima Polim. 2013 gue ketemu satu problem. Good problem. Kok alumni sekolah musik gue kayaknya butuh panggung untuk dia bisa mamerin karyanya lah atau hasil akhir lagunya lah ya. Karena simpel kan silabusnya 8 kali pertemuan dan lo nggak bisa buat lagu terus lo bisa buat lagu. Dah simpel itu doang. Akhirnya kita buat series of gig gitu di beberapa tempat di Kemang. Mereka bisa manggung kayak resital gitu bareng teman-temannya. Akhirnya gue kecetus tuh pertama apa gue bikin record label. Record label pun juga gue nggak bisa nge-define dulu fungsinya apa, role-nya apa, duitnya dari mana gitu. Jadi even kita belum mikirin proyeksi uang pendapatan dari mana.
masuk ke Cipete, kita merasa butuh satu expert yang bisa ngerandis bisnis unit yang baru lah. Berarti kan ada sekolah, habis itu Audio Post, ada label kan, which itu 2013 akhir, 2014 awal. Which sebenarnya udah kita lakuin beberapa intip edar, terus habis itu kita pengen lebih firm secara bisnis dan secara operation. Gua ngajak Eki dari vokalis Afhat. Kayak 2016 deh, waktu itu gue kebetulan tinggal di Cipete, terus gue dengar Double Deer kantornya di Cipete. Gue tanya si Ade, Dede di Cipete sekarang, gue tes kali ya gini. Terus akhirnya ketemuan, terus dia nawarin, lu mau nggak ngurusin record labelnya gitu, dia bilang. Karena record labelnya dalam tanda kutip mau diseriusin waktu itu. Terus ya udah, maksudnya itu kayaknya field yang gue lumayan familiar gitu. Even sebelum masuk Dede pun, jadi ya udah ayo coba gitu. Waktu itu ngobrolnya sama Pak Iyas juga sih waktu itu. Alhasil kita coba rilis beberapa lagu-lagu temen-temen tongkrongan bahasa itu. Yang tongkrongan mulai dari lagu gue pribadi solo, lagunya Ade solo, lagu Coki lah, lagu Panji, lagunya Imam, lagunya semua teman-teman akhirnya naik ke semua alumni. Konsepnya mereka tuh murid-murid yang udah kelar belajar di Dede, terus mereka rilisin di record labelnya gitu. Jadi gue tertariknya karena ekosistemnya emang udah dibangun even dari pas mereka belajar bikin musiknya gitu. Di 2012-2013 itu tuh transisi di mana sosial medianya masih path yang lagi booming. Terus lo ada fitur now listening gitu. As simple as that, gue cuma kecetus kayak, oh gimana caranya lagu gue bisa keputar di now listening di path. Gue cari cara. Nah dulu nggak banyak teman-teman musisi yang melek sama digital aggregator, lo bisa submit musik lo sendiri ke dari online, habis itu lo langsung rilis di DSP gitu. Ya akhirnya udah, bikinlah record label berbasis digital. Muncul satu pilar lain, Double Deer Lab, which kok nggak lengkap kalau misalnya nggak ada agency. Nah, agency pun mungkin gue bentuk pada saat itu karena gue ngerasa kok gue banyak leads klien datang ke Audio Post Production yang minta di luar pembuatan produksi musik. Jadi kayak marketing approach buat corporate dia untuk klien kita, kenapa nggak gue dibikinin satu business unit untuk nge-solve beberapa problem-problem marketing di level corporate lah ya. Jadi pas Jenggala itu sebenarnya udah mengarah yang lebih baik lah ya. Karena kan dari tongkrongan tiba-tiba dapat kerjaan, dapat project. Lama-lama sistem itu harus dibikin kan. Sistem itu dibikin. Nah di Jenggala itu baru mulai itu kita ada divisi, ada departemen, ada apa. Jadi sudah mulai terstruktur lah. Nah, nggak lengkap lagi tuh pas di Jenggala, nggak lengkap lagi kalau gue nggak punya media musik. Ada yang di dalam sekolah bikin lagu, bikin band, terus akhirnya jadi dirilis di Double Deer Records. Gimana cara amplify Double Deer Records-nya, rilisan-rilisannya to the masses. Kayak media musik gitu. Akhirnya lahirlah media musik kita, Frekuensi Antara, berbasis teknologi. Frekuensi Antara tuh sebenarnya kita mau expose lebih broad creators lah atau movement di beberapa kota besar. Ada Bandung, ada Jogja, ada Surabaya, apalah segala macam yang emang rasionya gede di musik. Frekuensi Antara tuh Regan sama Kims dari Capital, Kimswell, kita ngerancang si Frekuensi Antara itu. Pun juga sampai gua mudah-mudahan masih ketemu footage-nya, meetingnya di rumah gua di Cipete sama Hogi, sama Regan, sama Kims, berempat. Itu Frekuensi Antara pertama jadi media musiknya. Gue ingat banget waktu itu Dede, kita butuh sesuatu yang lebih besar lagi karena lumayan project udah lumayan masuk segala macam, berkembang, musik ada segala macam. Akhirnya kita waktu itu gue ajaklah Dika sebagai temen SMP, SMA, kuliah bareng gue. Jadi partner baru kita di Double Deer, Andika, yang akhirnya lebih ngerti finance lah, lebih rapih gitu. Yang dulunya aur-auran semua finance, cash flow-nya berantakan karena nggak ada orang finance. Nah memang waktu pada saat gue masuk, PT barulah yang dibentuk dan itu gue bikinin sistem dari awal secara dari sistem keuangannya. Challenge-nya terberat sebenarnya adalah mereka mau semua project atau semua bisnis yang berjalan di Double Deer itu semuanya berjalan dengan bagus. Berjalan dengan kreativitasnya dari semua yang
bersinggungan dengan pihak Double Deer seperti itu. Tapi gue harus tetap jagain dari sisi bisnisnya, terutama dari sisi finance-nya. Itulah challenge terberat supaya gue kreativitasnya nggak gue matiin, tapi bisnisnya juga tetap jalan, tetap visible setiap project yang dilakukan. Kimo, Dito, Iyas, dan anak-anak yang lain, tim yang lain pengennya jor-joran untuk suatu project, ya harus ada remnya. Kalau perumpamaan main bola, ya mereka semua striker tetap harus ada kipernya, which is posisi gue sebagai kiper lah di situ supaya nggak kebobolan suatu perusahaan nih. Pas pandemi, salah satu kita survive karena ada dua kacamata. Di sisi lain gue harus nge-serve si para klien yang mau activate brand dia through digital. Terus di sisi kanan gue innovate barang-barang baru, which ada Easter Egg, ada Plaza Maya, ada Grass, ada Seruang, segala macam. Kita malah build inisiatif baru lah. Inisiatif baru pas pandemi. Gue seneng sih, gue seneng banget Double Deer bisa ada, masih ada sampai sekarang gitu. Gue yakin juga anak-anak banyak nemuin momen yang mungkin up and downs gitu kan pasti, sampai akhirnya bisa kesini, bisa punya bangunan seproper ini gitu. Gue sih seneng banget, gue bangga banget. Kalau seandainya untuk yang tadi statement gue yang terakhir gitu ya, yang gue bilang gue pengen berkarya bareng, ya otomatis itu gue nggak berubah sih. Kenapa? Karena gue ngeliatnya semua orang punya potensi di sini. Ya lo ini punya wadah gitu untuk create sesuatu gitu. The biggest project yang kita jalani di Double Deer salah satunya ada di Other Festival kan, yang dimana memang itu berat buat perusahaan sekelas Double Deer lah, tapi kita berusaha itu kita bisa jalanin terus dengan visibilitasnya yang selalu gua ukur supaya tidak merugikan perusahaan, dan juga ya itu menjadi batu loncatan Double Deer ke depannya lebih besar lagi. Gue pingin melanjutkan cita-cita kita memproduce artis lagi. Kemarin tuh banyak kayak sebenarnya setengah matang semua, belum benar-benar sampai jadi gitu. Orangnya kurang juga waktu itu, dan sekarang dengan orang yang udah komplit menurut gue tinggal masa konsistensi aja sih. Kayak gue ngerti banget kayak ya namanya bisnis buat survive pasti kan ada hal-hal yang harus diambil gitu, yang mungkin nggak sejalan sama yang kita mau atau yang selera ya preference kita masing-masing gitu. Tetap dipertahanin aja funnya, karena gue selama kerja di Double Deer tuh ngeliatnya bukan cuma kerja, tapi emang ini second family gue gitu. Kalau gue sih sebenarnya ya kembali sih, para pendiri-pendiri ini kan memang pengennya tetap Double Deer bergerak di dunia musik dan kreatif. Gue akan terus menjaga marwahnya Double Deer dari pendiri-pendirinya yang masih ada saat ini dan juga yang sudah tidak ada, untuk dunia musik dan dunia kreatifnya tetap berjalan. Ya semoga sih kedepannya lagi sih makin bisa sustain dan besar lagi pastinya, dan nggak hilang dari apa yang kita pengen bangun di awal gitu loh. Kayak buat musik, ngeramain skenanya gitu, mensupport ekosistem musik di sini, dan ngeramain pastinya, ngeluarin artis-artis yang keren pastinya, dan ya semoga bisa mendunia lah itu. Nah mungkin di sini harapan gue untuk rebound, kita bisa lebih ngedenger semua teman-teman di Double Deer, tim-tim di Double Deer yang muda-muda. Gue dapat perspektif baru yang luar biasa, yang jauh beda sama perspektif yang gue temuin di 2011-2012. Gimana caranya bawa perspektif ini jadi narasi yang oke di 2024 through Double Deer sebagai kendaraannya, bersama driver teman-teman muda di Double Deer untuk bisa bawa misinya dan membawa emerging art formnya lah ya, national scale sih harapannya sih.